Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang tanya, gimana sih ranking oli kalau yang semuanya SAE40. Jadi penulis sudah coba 8 oli SAE40. Jadi ada GGI, Delta Loop, Repsol, Shell Rimula, R2 ya. Repsolnya Repsol DXR3, Win. Terus dari golongan meseran juga meseran SAE40, meseran B40, Meditran S SAE40. Nah, mana dari yang ke 8 oli mesin SAE40 ini yang bagus? Jadi kalau dari sisi licin ya, justru meseran SAE40 yang kalah. Jadi kalau untuk pemakaian kilometer pertama itu meseran SAE40 termasuk yang kurang licin. Yang lebih sip itu justru oli-oli lain, oli Delta Loop, oli Shell bukan Shell Rimula, oli Win, oli GGI, meseran B40. Termasuk yang penulis sekarang pakai ini meseran B40. Itu yang halus. Jadi aditifnya lumayan komplit. Suara mesin halus. Ketika dipakai itu makin lama makin halus. Di RPM tinggi juga halus. Cuma ya ada beda-beda dikit. Kalau yang meseran B itu halusnya enggak bener-bener gleser gitu ya, tapi ya halus aja lah. Kalau yang bener-bener sampai licin juga itu yang GGI. Ya maaf ya, ini soal feeling ya, jadi bisa salah. Tentu lebih pasti kalau dicoba lagi ya, tapi ya wis pakai dari sekali pakai aja lah ya. Meseran GGI itu licin. Yang paling halus itu adalah Delta Loop. Pertama pakai Delta Loop, senyap mesin itu. Tapi yang namanya halusnya itu enggak permanen, karena halus itu tidak hanya dari aditifnya saja yang penting, dari bahan olinya juga penting. Dan dari bahan oli ini justru meseran SAE40 yang menang. Meseran B40 yang berikutnya, terus Repsol DXR3, GGI. Yang buruk itu Meditran S, terus Shell Rimula R2. Yang paling parah adalah yang Delta Loop. Jadi Delta Loop itu halus banget, tapi itu hanya berlangsung selama motornya nggak pernah dipakai lebih dari 60 km per jam. Begitu motor dipakai 100, pakai ya 30 detikan gitulah ya, pakai jalan 130 detikan, langsung
olinya turun drastis kemampuannya. Jadi nggak halus lagi, sudah kasar, sama sekali nggak bisa membantu aditif olinya. Walau ya mantep banget sebenarnya aditifnya itu. Wah, halus sih. Nah, halusnya aditif ini jadi ya bisa dibilang nggak ada aditif yang nggak ada oli yang sempurna. Ono ai kelemahan nih. Banyak oli yang ya jadi apa jenenge, jadi terganggu, entah karena aditifnya, terganggu antara bahan olinya. Tapi dari hasil akhir lah ya, hasil akhir yang nomor satu tetap Mesran SAE40. Lepas dari aditif yang bisa dibilang minim, jadi mesin nggak bisa betul-betul halus, bahan olinya oke banget. Entah mengapa bahan olinya bisa jadi lebih awet daripada yang sama-sama Mesrannya, yaitu Mesran B40. Entah mengapa ya, lebih awet di pemakaian di motor, lebih awet ketika diuji panggang, lebih kental ketika diuji alir flow test. Aneh ya. Jadi sama-sama Mesran, tapi Mesran SAE40 itu lebih kental, lebih tahan lama, lebih tahan panas. Terus yang sama-sama buatan Pertamina juga, Meditran itu malah makin parah lagi. Dibanding Mesran B40, Meditran S SAE40 itu lebih nggak tahan panas. Lebih kalau encer enggak ya. Kalau encer Meditran S termasuk setara Mesran SAE40 ya. Tapi ya kalau dicoba, daya tahannya Meditran S malah kurang. Tapi kita yang ngomong dari urutan paling atas dulu. Mesran SAE40. Mesran SAE40 karena aditifnya sedikit, itu justru bikin performa motor paling bisa keluar. Karena ya namanya aditif, itu akan mengganggu pembakaran juga, karena di ruang bakar itu bisa keganggu oleh aditifnya oli. Saat oli melumasi dinding silinder, oli ini akan bisa menyisakan partikel-partikel. Nah, partikelnya dari aditif itu akan menyebabkan berkurangnya kemampuan pembakaran bensinnya. Mesran SAE40 yang aditifnya paling sedikit justru memberikan performa yang lebih baik. Kemudian apalagi Mesran wis itu ya. Yang kemudian nomor 2 menurut penulis adalah Mesran B40. Mesran B40 ini ya emang nggak sebaik Mesran SAE40, tapi dia punya keunggulan lain, yaitu aditifnya yang lebih banyak. Mesran B40 dengan aditif yang banyak membuat suara mesin lebih halus. Dari aditif anti ausnya udah oke, dan juga dari aditif pembersihnya, deterjennya. Aditif deterjen ini akan membuat kerak-kerak mesin yang ada, kalau misalnya ada sisa dari oli lama yang karena telat ganti oli atau karena olinya enggak bisa membersihkan kerak, nah deterjennya ini akan membuat
keraknya itu luluh. Dan karena oli mesran ini adalah oli grup 1, oli dari solvent refined, oli yang kandungan aromatiknya masih banyak, maka oli mesran B40 ini bisa membuat keraknya larut. Ini beda daripada oli-oli yang full sintetik atau yang grade-nya disebut lebih tinggi ya. Jadi oli grup 2, oli grup 3, oli grup 4. Oli grup 4 kalau nggak ada campuran apa-apa, dia nggak punya pelarutan yang bagus. Jadi walau olinya itu punya deterjen yang banyak sekalipun, kotorannya nggak bisa larut, keraknya nggak bisa larut, karena pelarutan tidak ditentukan oleh seberapa banyak deterjen yang terkandung pada oli itu, tapi tergantung pada seberapa baik sifat solvensi bahan olinya. Dan dari solvensi yang kuat, seperti penulis jelaskan sebelumnya, adalah bahan oli grup 1 atau bahan oli ester. Jadi cuma ester dan oli grup 1 saja yang pelarutnya kuat. Ester paling kuat, yang grup 1 nomor 2, yang grup 2 sudah lemah. Itu dari sisi teorinya ya. Dan dari sisi prakteknya, kalau oli bahannya oli grup 2, kemungkinan varnish itu timbul banyak. Kalau dari contoh-contoh di machinery lubrication, seringnya dari turbin apa ya, mesin pabrik lah wis pokoknya ya. Jadi dari mesin pabrik itu kandungan varnishnya banyak dipengaruhi oleh bahan oli. Yang bahan olinya grup 2, grup 3, grup 4, varnishnya banyak. Varnish dan juga kalau parah sludge ya. Mesran B40 itu, makanya mesran B40 jadi rekomendasi kalau untuk membersihkan mesin. Apalagi kalau dicampur dengan minyak goreng, karena aditifnya banyak, mesran B40 cocok untuk campurannya. Jadi sampai lebih dari 50% itu mesran B40 yang direkomendasi. Kalau mesran SAE40 aditifnya terlalu sedikit. Terus yang berikutnya setelah dari mesran B40 adalah GGI. GGI ini adalah yang GGI untuk Vespa, yang olinya dijual per berapa? 400 atau 500 ml. 400 ml ya. GGI oli Vespa. GGI SAE40, ada yang nyebut GGI B40. Tapi yang botol kecil-kecil lah ya. Nah, penulis coba GGI ini hasilnya oke ya. Oli GGI tersebut sepertinya punya lebih banyak fokus ke kemampuan melicinkan. Jadi aditif pelicinya banyak banget. Dan ya walau aditif pelicinnya banyak, tapi nggak banyak mengurangi performa. Selama penulis coba oli GGI, yang penulis rasakan adalah licin. Walau olinya sudah bikin suara mesin kasar, kasarnya nggak sampai parah-parah banget karena tertolong oleh aditif. Aditif membuat olinya itu masih kuat menahan gesekan karena dibantu oleh aditif. Ya sebenarnya hampir sama sih dengan mesran B40 ini. Jadi mesran B40 ini kan bahan olinya nggak sebaik mesran SAE40,
tapi karena aditifnya banyak membuat olinya itu bisa melindungi mesin dengan baik. Jadi kalau suaranya kasarnya nggak kebangetan, jadi masih ada halus-halusnya, masih nggak sampai sekasar suara motor lain. Pengalaman penulis pakai meseran B40 begitu, suara halusnya bertahan lebih lama. Apalagi kalau acuan ganti olinya adalah dibandingkan suaranya motor lain, itu lama lah kalau meseran B40. GGI seperti itu, cuma entah mengapa ya GGI itu kayaknya nggak tahan fuel dilution. Jadi dari kestabilan sifatnya sudah kayak meseran. Jadi kalau dipakai ngebut gitu ya, sampai tujuan tetap sama, hampir sama halusnya, nggak beda ekstrim dengan ketika sebelumnya. GGI sampai GGI ini oli masih termasuk oli yang stabil. Jadi meseran B40 sampai GGI itu kekentalannya stabil. Dipakai ngebut ya wes no problem, suara mesin nggak akan berubah banyak. Ini juga penulis tadi pakai ngebut ya suara mesin nggak berubah banyak ya. Ya ini juga artinya penulis kan sudah campurkan dengan minyak camar, minyak goreng camar, dan minyak jagung CCO ya. Dan ini ternyata nggak begitu parah, nggak berubah banyak kekentalannya. Jadi baik meseran B40 nya maupun camarnya maupun jagung CCO nya tidak banyak merubah kemampuan olinya, jadi nggak drastis ya. GGI juga seperti itu, cuma dari hari ke hari GGI itu jauh lebih cepat encer daripada meseran B40 kalau dari ingatan menulis seperti itu. Jadi ya mungkin karena GGI itu mungkin ya, sayangnya sudah nggak punya lagi. GGI itu mungkin olinya lebih encer daripada meseran B40, mungkin loh ya, mungkin ya. Harusnya penulis selain melakukan uji panggang juga melakukan uji alir ya, flow test ya, untuk ya membandingkan apa bener oli yang SAI nya sekian itu bener-bener sesuai dengan yang tertulis. Karena ya sudah nemu dua ya, Meditran S SAI 50, meseran super itu kekentalannya tidak sesuai bungkusnya. Padahal penulis beli meseran supernya di SPBU. Padahal penulis Meditran S SAI 50 itu katanya dapat dari drum, katanya Bro Cuek. Tapi bisa seperti itu Bro Cuek yang beli satu drum loh ya, oli langka ya. Jadi GGI sayangnya kelemahannya itu. Yang berikutnya adalah oli enaknya apa dulu ya, soalnya kalau sudah level gitu jadi agak nggak pas semua. Oli Win dulu lah. Yang berikutnya adalah oli Win SAI40. Oli Win SAI40 itu terutama dari sisi aditifnya yang menang. Dari sisi bahan olinya termasuk cukup nggak bagus lah ya. Jadi suara mesin bagus itu karena terbantu oleh aditif. Kalau misalnya aditifnya buruk, itu mungkin olinya bakal lebih cepat rusak lagi. Tapi dilihat dari harganya wis layak banget lah, olinya itu layak banget. Karena sebagai oli SAI 40 1 liter
itu harganya penulis beli Rp25.000, Rp25.000, dan menurut penulis sip, lebih sip daripada misal oli yang disebut murah, Audi Loop, oli apa jenenge, Revol, Petro Asia Revol, terus oli apa mana sih oli murah yang penulis coba itu, aduh lupa ya. Yang jelas penulis merasa oli Win ini ya cukup bagus lah. Cuma karena SAE 40 mungkin karena terlalu encer atau apa ya, entah mengapa kalah awet dengan yang 20W50. Jadi untuk motor penulis yang 20W50 itu justru jauh lebih baik, bertahan jauh lebih lama kalau di motor penulis. Jadi penulis rekomendasikan ya yang Win 20W50. Kalau yang SAE 40 nggak begitu. Jadi penulis lebih rekomendasikan yang Win 20W50. Setelah Win, penulis rekomendasikan Repsol DXR3. Repsol DXR3 itu keunggulannya adalah karena dia bahan olinya itu cukup baik. Sayangnya tidak disertai dengan aditif yang cukup oke. Jadi aditifnya kalau dibandingkan dengan Win kalah ya. Jadi suara mesin nggak bisa betul-betul halus, dipakai agak lama nggak jadi makin halus. Jadi sepertinya mengandalkan bahan oli, dan bahan olinya kayaknya nggak selevel dengan yang Repsol 20W50. Itu sepertinya kalau yang DXR3 ini pakai bahan oli grup 2, sementara yang Repsol 20W50 pakai bahan oli grup 1. Mengingat di labelnya Repsol 20W50 ada tulisannya high mileage untuk mobil atau motor tua, sementara yang untuk DXR3 tidak ada. Jadi karena perbedaan bahan oli ini, makanya yang DXR3 kemampuannya kurang baik. Sayang sekali ya. Aditifnya juga termasuk minim sih ya. Terus habis itu Meditran S. Nah kalau Meditran S, aditifnya dibanding Mesran B40 ini kalau untuk pelicinya kurang. Mungkin Meditran S itu lebih banyak fokus ke pembersihannya, ke deterjennya sepertinya, karena dari sisi menghaluskan mesin nggak sebaik B40 kalau menurut penulis. Bahan oli entah mengapa juga lebih cepat rusak. Mungkin Meditran ini bahan olinya sudah grup 2, walau di spesifikasi kayaknya masih grup 1, tapi mungkin zaman sudah berubah dan Pertamina memilih ganti spesifikasi, nggak ngomong-ngomong. Jadi mungkin Meditran S itu pakai bahan oli grup 2, tapi karena ya dipaketkan sebagai produk yang paling murah dari kelas Meditran yang lain, maka aditifnya dibuat jauh lebih minim untuk yang pelicinnya. Yang banyak cuma deterjennya saja, jadinya kurang sip. Kalau Sel Rimula R2 itu bahan olinya nggak sip, aditifnya nggak sip. Jadinya ya penulis sama sekali nggak merasakan enaknya gitu ya. Entah mengapa ya, kalau Shell itu kok bahannya cepat rusak. Ya semoga nanti coba Shell Rimula R4X bisa lebih puas lah ya. Sebentar lagi mau uji-uji oli itu, udah lupa.
nulis janjiin apa ya, banyak yang minta banyak yang minta oli 20 50 Oppo ya. Bingung ya, tapi jelas penulis mau coba mesuran super kayaknya habis ini. Terus terakhir Delta Loop ini aditifnya oke banget, sip banget, bikin mesin halus, mantep lah aditifnya itu, wes bener-bener paling senyap lah. Cuma sayang bahan olinya ecek-ecek ya. Mungkin lebih baik kalau beli oli yang sumbernya jadi misalnya oli Omega. Cuma masalahnya oli Omega itu harganya lah, harga mustahil ya. Oli grup 1 oli Omega piro 939 tapi harganya 1 liternya itu 640.000. Harga meteor banget lah wis ya. Oli grup 1 harganya 640.000 per liter. Ya mungkin itu oli yang benar-benar cocok untuk mesin mesin mahal ya. Mestinya sih kalau dibandingkan Delta Loop bakal lebih awet oli Omega, karena oli Delta Loop bahan olinya yang entah mengapa cepat rusak. Mungkin pakai oli grup 2, pakai bahan daur ulang yang ya nggak begitu bagus lah ya, nggak selevel Win itu pasti pakai bahan oli daur ulang juga, tapi kayaknya lebih bagus. Apalagi ya, kayaknya nggak ada lagi lah dari SI40 seperti itu. Yang lemah dari Delta Loop itu bahan olinya sangat cepat sekali rusak. Dari kondisi yang halus luar biasa jadi kasar luar biasa. Memang sih nggak sejelek Eneos molybdenum, tapi tetep lah ya, perubahannya ekstrim gitu, nggak bagus. Entah mengapa bahan olinya bisa cepat rusak seperti itu, padahal olinya single grade. Nulis pikir waktu coba oli Delta Loop Adventure itu mungkin bahannya cepat rusak karena ada multigrade nya, tapi ternyata setelah coba yang SI40 Delta Loop kayaknya dari bahan dasar olinya yang kurang bagus ya. Sayang sekali ya, padahal aditifnya oke banget. Kalau bahan olinya oke, wah hasilnya sip banget lah. Gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.